Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari bersama-sama kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita bersatu hati karena di dalam kesatuan kita Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita subscribe, kita share channel ini supaya kita boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak jiwa-jiwa. Saya berikan kesempatan 1, 2, 3. Haleluya. Terima kasih setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan subscribe dan juga men-share channel ini ke setiap rekan-rekan, saudara dan handai taulan. Mari kita mulai menara doa kita siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita satu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati agar setiap pujian penyembahan kami siang ini boleh menyenangkan hati-Mu. Memberkati agar setiap jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka boleh menemukan Tuhan sehingga di dalam kehidupan mereka boleh senantiasa melihat kebaikan Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami semua. Memberkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan biar nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan biar kami boleh senantiasa dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Kita memiliki Tuhan yang setia. Kita memiliki Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Mari kita sembah Dia, mari kita puji nama Tuhan kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih, Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. haleluya. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Oh,
bawa para pemirsa ke hadirat-Mu. Kami bawa jemaat AGCC ke hadirat-Mu Tuhan. Mulai anak-anak sekolah minggu Tuhan kami bawa. Biar banyak anak-anak memuliakan nama Tuhan. Biar anak-anak sekolah minggu ini ditambah-tambahkan roh takut akan Tuhan. Ditambah-tambahkan banyak anak-anak yang cinta Tuhan. Di tengah era digital ini Tuhan. Mari Tuhan tolong anak-anak. Sejak anak-anak mereka terbiasa menggunakan digital, sehingga hati mereka direbut, waktu mereka direbut. Juga para remaja-remaja, pemuda-pemudi kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Kau intervensi, biar hati mereka tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah era digital. Banyak hal yang memalingkan, mencondongkan hati mereka. Tetapi kami berdoa biar hati mereka melekat pada Tuhan. Kami berdoa, kami tolak kuasa-kuasa yang merebut hati mereka. Kami patahkan Tuhan, kami hancurkan Tuhan pengaruh-pengaruh jahat. Juga ibu-ibu, bapak-bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya ralalalalabalaba, syaralalalaba ya. Biar medsos mereka digunakan semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Syaralalalabalabalaba ya ralalalaba. Kami terbeban sebagai hamba-Mu Tuhan, kami terbeban Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Jiwa mereka, roh mereka tertuju kepada Tuhan. Waktu mereka Tuhan, waktu mereka juga dipersembahkan kepada Tuhan. Jam-jam ibadah, jam-jam yang lain Tuhan, Tuhan tidak direbut oleh media sosial. Kami doakan tugas kami mendoakan mereka. Mulai anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, kami berdoa, kami bentengi mereka, kami bentengi. Kasih-Mu memalingkan hati mereka, kasih-Mu memalingkan hati mereka Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan tolong. Syatakaralamayasu, kuasa-kuasa yang lain Tuhan memakai berbagai cara untuk merebut hati mereka, untuk mencondongkan hati mereka. Tetapi kami tahu kuasa-Mu Tuhan merebut hati mereka untuk tertuju kepada Tuhan. Sendiri tukuru finiri tuku sendiri. Sejak anak-anak Tuhan, sejak anak-anak dari mulut bayi-bayi yang menyusu, mereka memuliakan nama Tuhan. Dari mulut bayi-bayi yang menyusu, yang masih tertutup pintu-pintu yang berabad-abad terbukalah di dalam nama Yesus. Kami melihat Tuhan, kami melihat Tuhan. Banyak orang yang mulai letih, lesu, lemah. Kasih mula-mula mereka mulai pudar di dalam nama Yesus Tuhan. Kembalikan mereka kepada kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Terjadi kegerakan bagi anak-anak sekolah minggu, bagi anak-anak remaja, bagi ibadah umum. Terjadi kegerakan, terjadi pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih mula-mula itu timbul kembali. Sinaralama ya sadaya ralapa takaralama sekatakaralama. Oh Tuhan, roh agamawi itu dilenyapkan seperti jemaat Efesus Tuhan yang sudah kehilangan kasih. Mereka hanya melakukan ibadah secara agamawi. Tolonglah Tuhan, mereka melakukan ibadah dengan cinta, karena Engkau mengatakan mereka sudah jatuh begitu dalam. Ibadah mereka sudah hanya agamawi. Tolong kami Tuhan, biar ibadah kami juga dipenuhi dengan kerinduan cinta, kerinduan hati kami untuk bertemu dengan Tuhan, untuk dibawa naik oleh Tuhan. Syatakaralala matakarapa kiralala ya sadaya ralala malama ya ralala mataku kiralama ya sadaya ralala mataka kiralala ya sadaka. Hancurkan roh agamawi, beri hati cinta, beri hati cinta kepada setiap umat-Mu Tuhan.
baik di dalam menyembah Tuhan, beri hati cinta. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunjukkan kasih Tuhan. Curahkan kasih Tuhan oleh Roh Kudus. Setiap pendengar, setiap pemirsa, setiap jemaat AGCC, Tuhan curahkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes Tuhan, mari lawan kami dengan kasih-Mu. Tunjukkan kasih setia, lawan kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Tuhan, Engkau yang mampu, Kau yang mampu, kami tidak mampu. Engkau yang mampu, Roh-Mu yang mampu, Roh-Mu yang mampu. Kami hanya berdoa dengan segenap hati kami. Kami hanya berdoa dengan kesungguhan. Doa dengan hati yang sungguh-sungguh dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan bekerja melalui doa-doa kami. Kami doakan ya Bapa, kami doakan. Yang sakit kami doakan, yang susah kami doakan. Syaralala, yang lemah, yang undur. Oh Tuhan, yang lemah, yang undur, lawat Tuhan. Syaralala, yang hatinya dipenuhi konflik, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan lawat, lawat. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan kami masih boleh kembali untuk kami memuji menyembah nama-Mu. Kami percaya ketika kami diberikan kesempatan untuk memuji menyembah nama-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena gagah kami, tetapi semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Memberkati setiap pemirsa yang sudah mengikuti Menara Doa Online, yang sudah memuji menyembah nama Tuhan pada siang hari ini. Hamba-Mu yakin dan percaya setiap pemirsa Menara Doa Online diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha pekerjaan, bisnis, apapun yang mereka pegang, apapun yang mereka lakukan, kami yakin dan percaya ada tangan Tuhan menyertai, ada tangan Tuhan yang menuntun dan membimbing. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau akan membuat suatu perbedaan ketika kami bergaul karib, ketika kami memuji menyembah Engkau dengan orang-orang yang tidak memuji menyembah nama Tuhan. Kami akan melihat ada satu perbedaan ketika kami mengandalkan Engkau dan ketika kami tidak mengandalkan Engkau. Engkau pasti akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Mungkin saat ini kami belum melihat, mungkin saat ini kami belum merasakan, tetapi kami yakin dan percaya satu saat nanti waktu Tuhan akan menggenapi setiap janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami Tuhan siang hari ini diterima ujian penyembahannya oleh Tuhan. Sehingga Tuhan setiap kami Tuhan boleh melihat senantiasa kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Memberkati setiap jemaat-jemaat AGCC GPT Kota Kudus, apapun yang dalam masalah pergumulan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mereka yang sakit Tuhan berikan kesembuhan,
Mereka yang dalam masalah ekonomi, Tuhan berkati dengan berkat kelimpahan. Mereka yang dalam masalah rumah tangga, Tuhan berkati dengan berkat-berkat keharmonisan. Sehingga Tuhan, kami percaya jemaat GBT AGCC Kota Kudus boleh semakin hari semakin terus naik dan tidak akan pernah turun. Mereka boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mereka boleh menjadi orang-orang yang menjadi kepala dan bukan ekor. Dan mereka senantiasa boleh melihat kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa siang hari ini biar kami Tuhan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Berikan kami ketekunan, berikan kami kesetiaan dalam mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan bukan hanya kami diberkati secara jasmani, tetapi secara rohani, roh Tuhan melimpah, urapan Tuhan ada di dalam hidup setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sementara akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya melalui firman-Mu, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Mu itulah kekuatan, firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga Tuhan kami tidak terantuk, tapi kami boleh tetap berada di rel-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya mereka yang memberikan persembahan melalui transfer rekening di kolom deskripsi ya Bapa. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan Kau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Karena kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, siapa yang menabur pasti menuai. Dan kami semua yang menabur, kami pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dan setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita barusan memuji menyembah nama Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi setiap jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas taburan Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Saya percaya Bapak Ibu menabur, Bapak Ibu memberikan korban, bukan memberikan kepada manusia, tetapi Bapak Ibu memberi kepada Tuhan. Dan kalau kita memberi kepada Tuhan, kita tahu Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan pasti akan membalas setiap taburan Bapak Ibu Saudara-saudara dan setiap korban yang Bapak Ibu Saudara-saudara bawa pada siang hari ini. Saya percaya tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Online. Saya ingin menyapa beberapa pemirsa setia yang dari luar kota lebih dulu. Ibu Inneke Rakata dari Cirebon, Shalom Ibu. Sehat terus, Tuhan memberi kekuatan. Ya, kiranya diberkati anak cucunya. Juga dari Bandung. Shalom dari Bandung ya, puji nama Tuhan diberkati. Kemudian dari Sidoarjo, puji nama Tuhan diberkati Ibu Liven ya, Naomi, dan juga Bapak Guntur diberkati anak cucunya, sehat anak cucunya, kesehatannya juga diberkati. Kemudian Ibu Lolilin di Surabaya. Sembuh sehat, puji nama Tuhan, kuat dengan bertambahnya usia, tetap Roh Kudus yang memberi kekuatan, puji nama Tuhan. Nah juga yang dari Kota Kudus, para pemirsa setia, mungkin saya tidak lengkap, tetapi yang mewakili ya Ibu Evi yang dengan setia, juga Ibu Eka yang dengan setia mengikuti acara ini. Kami teringat juga Ibu Sona, Ibu Betty, ya kemudian Ibu Erni, ya kemudian wah saya sampai lupa ini padahal tidak banyak. Ya ibu-ibu yang dengan setia dari Kudus
yang selalu mengikuti acara ini, Ibu Nyoman juga ya, Ibu Nyoman saya teringat yang di luar kota, Shalom Ibu Nyoman, dan beberapa saudara yang selalu setia mengikuti acara ini. Saya tidak melihat HP, mohon maaf kalau ada yang tertinggal, tetapi di hati saya tahu itu yang ikut ya, karena saya sudah sering membuka ya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya ingin membaca di dalam kitab Zakaria ini pasal 11. Hari ini kita baca Zakaria 10, 11, 12. Sebagaimana kita tahu, kitab Zakaria ini ditulis pada zaman Darius, pemerintah negara Media Persia. Darius ini memerintah negara Media Persia. Sebagaimana kita tahu, ayahnya mengizinkan orang Israel pulang dari pembuangan di Babel, ya. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem, dan Zakaria ini bernubuat kepada orang-orang yang pulang dari pembuangan dari Babel. Nah, di dalam pasal 11 ayat yang keempat ini, beginilah firman Yahweh Tuhanku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan ini. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Yahweh, aku telah menjadi kaya. Saudaraku, umat Tuhan yang pulang dari pembuangan ini tentunya sebagian besar sudah menderita di dalam pembuangan. Itu digambarkan Tuhan seperti domba-domba sembelihan. Karena memang betul mereka karena tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka mengalami pembuangan, ya, dijajah oleh bangsa lain, dan sisa dari umat itu pulang. Tentunya yang tidak pulang, saudaraku, yang tidak pulang, ya, yang masih menetap di Babel juga banyak, saudaraku, ya. Karena saya yakin tidak semua, ya, orang Yehuda itu mau pulang kembali. Mungkin sudah beranak cucu, sudah punya bisnis di sana, di Babel sana, sehingga tatkala dekret itu silakan pulang, mungkin tidak seluruhnya pulang, ya. Mungkin menurut saya hanya sebagian kecil yang cinta tanah air, yang betul-betul menanggapi firman Tuhan, yang menganggap dekret dari Raja Media Persia itu sebagai suara Tuhan, mereka itu yang mau pulang. Nah, yang tidak pulang itu digambarkan juga seperti domba-domba sembelihan. Zakaria disuruh menggembalakan domba-domba ini. Tentunya sebagai gambaran, sebagai lambang, ya. Domba-domba jemaat Tuhan, umat Tuhan itu digambarkan sebagai domba, dan Zakaria disuruh menggembalakan domba-domba sembelihan ini. Di dalam perumpamaan ini dikatakan Tuhan itu marah karena Tuhan mematahkan, ya, tongkat kemurahan, dan Tuhan juga mematahkan tongkat satunya lagi. Ya, ada dua tongkat. Yang satu tongkat kemurahan dipatahkan, kemudian satunya lagi saya baca, ya. Kemudian ayat 14, aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan. Nah, mengapa tongkat kemurahan ini dipatahkan? Tuhan mengatakan kemurahanku terhadap seluruh penduduk bumi. Tidak hanya Israel saja waktu itu, tetapi seluruh penduduk bumi Tuhan mematahkan kemurahannya. Artinya apa? Artinya Tuhan murka terhadap penduduk bumi waktu itu. Kita tidak mengerti waktu itu di penduduk bumi itu ada apa. Mungkin peperangan antar bangsa dan sebagainya, kita tidak mengerti. Tetapi yang jelas di zaman Zakaria itu, di zaman Raja Darius negeri Media Persia itu, Tuhan mengatakan aku mematahkan
tongkat kemurahanku. Dan Tuhan membiarkan masing-masing penduduk bumi itu dikuasai oleh rajanya, oleh pemimpinnya masing-masing. Terserahlah maunya pemimpin, maunya raja itu apa terserah. Mungkin saya melihat saudaraku seperti saat ini mungkin ya. Tuhan itu menyerahkan kita ke dalam pemimpinnya masing-masing. Kalau pemimpinnya nggak baik ya kita semua ikut terdampak gitu ya. Kalau negerinya banyak korupsi ya kita menderita begitu ya saudaraku ya. Tuhan seolah-olah tidak intervensi begitu. Nah tentunya ini jangka waktu tertentu. Sebab itu nanti Tuhan akan berkemuran lagi, intervensi lagi begitu. Nah kedua dikatakan tadi tongkat yang kedua adalah tongkat ikatan. Nah ini khusus untuk hubungan antara Yehuda dan Israel. Tuhan mematahkan ikatan Yehuda dan Israel. Sebagaimana kita tahu waktu itu Israel dan Yehuda sudah terpecah memang. Israel dibuang ke Asyur, dipimpin oleh raja-raja bukan keturunan Daud. Yehuda dipimpin oleh raja-raja keturunan Daud dan juga akhirnya dibuang ke Babel. Tuhan mengatakan ikatan antara Israel dan Yehuda itu dipatahkan, persaudaraannya dipatahkan. Dan ini sejak zaman Salomo sesungguhnya. Tetapi sampai pada zaman Raja Media Persia ini Tuhan tetap mengatakan aku mematahkan itu. Tentunya juga nanti satu saat Tuhan akan memulihkan hubungan antara Israel dan Yehuda. Semua itu butuh waktu. Tuhan itu bekerja lewat waktu, lewat sejarah. Ya saudaraku, jadi di kitab Zakaria ini kita melihat Tuhan murka, Tuhan mematahkan tongkat kemurahannya terhadap bangsa-bangsa. Sehingga Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa itu ke tangan pemimpinnya masing-masing. Kalau pemimpinnya baik ya bangsa itu sejahtera. Kalau pemimpinnya jahat ya menderitalah bangsa itu. Tuhan tidak intervensi, begitu maksudnya. Tuhan murka tentunya, istilahnya Tuhan tidak mau ikut campur. Ini bentuk rasa kesal, rasa jengkel. Seperti orang tua kalau mengatakan sudah aku tidak mau tahu anak-anakku, terserahlah. Ya kalau mungkin ada anak yang bandel ya, sudah aku nggak mau tahu ini anakku, terserahlah. Ya aku nggak mau ikut campur. Karena sudah dinasihati berkali-kali sudah orang Tionghoa bilang buat begitu ya. Ya terserahlah. Nah begitu juga Tuhan kadang bisa begitu saudaraku ya. Jangan sampai Tuhan begitu ya sama kita saudara ya. Itu sebabnya mari kita meluluhkan hati Tuhan. Kita datang untuk melunakkan hati Tuhan. Sebab kalau Tuhan bilang terserah seperti di kitab Zakaria ini yang rugi kita. Dan Tuhan juga mengatakan Israel dan Yehuda aku patahkan ikatanmu. Dan tentu dalam waktu tertentu dan akhirnya nanti Yehuda dan Israel Tuhan akan pulihkan kembali menjadi satu bangsa. Di sini yang menjadi pelajaran rema kita hari ini. Jangan sampai membuat Tuhan itu jengkel, ya. Apakah kita lebih kuat dari Tuhan? Kata surat Roma. Tentunya tidak. Makanya itu jangan buat hati Tuhan jengkel. Nah, saya mau beritahu secara nggak sadar saudara membuat hati Tuhan jengkel itu gimana? Waktunya ibadah sudah nggak mau ibadah, ya itu membuat hati Tuhan jengkel, ya. Saat sudah diberi kesehatan, sudah tidak mau berdoa, saudara tidak mau hal terlibat hal rohani, ya Tuhan itu bisa jengkel, ya. Tatkala untung Tuhan itu nggak seperti kita, dia panjang sabar, tapi membaca Alkitab panjang sabar Tuhan itu mesti ada batasnya. Zaman Lot ada batasnya, ya. Zaman Nuh Tuhan ada batasnya, zaman Israel Tuhan ada batasnya, zaman Yehuda ada batasnya. Tuhan sudah terus berkemuran sampai dibuang ke Babel itu ada batasnya. Begitu juga sudah mengatakan ya saya tidak ibadah baik-baik saja, betul. Masih Tuhan berkemurahan, ya. Jangan sampai Tuhan nanti mengatakan ya sudah aku patahkan tongkat-tongkat itu kuasa penggembalaan. Ya, dipatahkan itu artinya apa? Wis terserah, aku nggak mau ada ikatan, ada kemurahan aku nggak mau. Terserah you
yang kemaut lah, yang kekelaparan lah, yang penyakit lah. Jadi paling parah kalau Tuhan gak peduli sama kita. Ya, jangan sampai sekali lagi membuat Tuhan tidak peduli kepada kita. Mari kita lunakkan hati Tuhan. Luangkan waktumu sejenak, bersyukur, berterima kasih. Ya, bukan hanya jam-jam ibadah, jam-jam gereja, tetapi saat saudara mengemudikan mobil, buka usaha, jualan, masak, tetap bangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan tetap memperhatikan engkau, tetap terhubung dengan engkau. Kiranya Tuhan memberkati, puji nama Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku, para pemirsa live streaming maupun para pemirsa siaran ulang. Aku berdoa kiranya jiwamu baik-baik saja. Sehat-sehat. Jiwamu diberkati. Jiwamu diubahkan. Jiwamu semakin sejahtera. Damai, sukacita melanda jiwamu. Tetapi bukan hanya jiwamu. Tubuhmu juga. Ekonomimu juga, keluargamu juga, studimu juga. Semuanya ada intervensi Tuhan. Sehingga semuanya baik-baik saja. Dan engkau diberi kekuatan, hikmat untuk bisa menanggulangi setiap persoalan. Sehingga engkau menjadi orang yang naik kelas, penuh hikmat. Karena engkau sudah terbiasa menanggulangi setiap masalah. Karena Tuhan memberi hikmat. Semua akan terjadi baik-baik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.